ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mana Tan? Terakhir Tan? Nomor 6 Tan. 6 ya? Iya. Orang berapa Tan? 6? Yang mana Tan 6 tuh? Tawaf ya? Iya, tawaf. 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi kita masih berbicara tentang Asraril Hajj ya. Kitabu Asraril Hajj. Kitab daripada rahasia haji. Di nomor berapa? 2? 6. As-sadis, yang ke-6. Jadi yang pertama kemarin menjaga syarat-syarat sholat ketika tawaf. Yang kedua ittiba, menyelempangkan kain ihram. Yang ketiga mengucapkan doa ketika berdampingan atau sebelum berdampingan dengan Hajarul Aswad. Doanya Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa tiba'an li sunnati nabiyyik. Itu yang ketiga. Yang keempat berjalan cepat seperti berlari kecil 3 kali yang pertama, kemudian selebihnya santai. Yang kelima menyempurnakan tawaf. Setelah dia menyempurnakan tawaf yang 7 kali, dia mendatangi multazam, kemudian berdoa di sana, melekatkan tubuhnya. Nah, itu dia. Yang keenam as-sadis. Yang keenam apa itu? Idza faragha min dzalik. Bila orang yang tawaf telah menyelesaikan dari hal tersebut yang sudah disebutkan, apa yang dilakukannya? Yambaghi an yusalliya khalfal maqam. Seyogyanya apa? Ia salat di mana? Di belakang maqam 2 rakaat. Jadi selesai dari proses yang disebutkan dari nomor 1 sampai nomor 5, masih selesai nomor 5 tadi, dia sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Sunnah tuh ya. Wahuma rak'atat tawaf. 2 rakaat itu namanya 2 rakaat tawaf. Sholat sunat 2 rakaat karena sudah mengerjakan tawaf. Wal yad'u ba'da rak'atay tawaf. Dan orang yang tawaf tadi berdoa setelah 2 rakaat tawaf. Apa doanya? Allahumma yassir li al-yusra wa jannibni al-usra waghfir li fil ukhra wal ula. Ya Allah, mudahkan untukku perkara yang mudah, atau akan sesuatu yang mudah. Jauhkan dariku akan yang sulit, dan ampunkan untukku, berikan ampunan kepadaku di akhirat dan dunia. Kenapa akhirat dulu baru dunia kan itu kan? Karena perkara yang lebih
dahsyat adalah akhirat. Ada kalanya orang di dunia dihukum, tapi ternyata di akhirat diampunkan. Nah, gitu. Iya, ula. Al-ula itu dunia. Kenapa? Karena di luar. Enggak, yang fotokopi ada tak? Ada. Enggak nampak? Hah? Ada tak? Halaman 63, 64, 63. Oh, salah, apalah. Jadi itu 6 adab tawaf ya. 6 adab tawaf. Pinjam aja tak nih. Enggak apa-apa. Spesial kan? Bintang tamu malam ini kan. Al-jumlatul khamisah fi sa'i. Sekarang jumlah yang kelima pada permasalahan sa'i. Sa'i ya. Apa itu sa'i? Apa namanya? Berjalan, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah ya. Fa idza faragha minat tawaf, apabila ia selesai daripada tawaf, fal yakhruj min babis Safa, maka hendaklah ia keluar dari pintu Safa, pintu as-Safa. Fa idza intaha ila Safa wa huwa jabalun, apabila dia telah sampai ke Safa, jadi selesai tawaf, alhamdulillah, selesai tawaf, keluar dari pintu Safa menuju Safa tadi. Nah, kalau sudah sampai ke Safa tersebut, apa itu Safa? Jabalun, satu bukit. Fayartaqi fihi darajan, maka ia naik pada bukit tersebut beberapa tangga. Naik beberapa tangga. Fi hadidil jabal, di tangga bukit tersebut. Setelah itu apa yang dilakukannya setelah naik? Agak beberapa tangga dia naik. Thumma yas'a bainahu wa bainal mar'ah wa bainal marwah. Kemudian dia pun berjalan ya. Apa namanya? Berjalan di antara Safa dan Marwah sab'a marrat, 7 kali. Nah, 7 kali bolak-balik mondar-mandir dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali. Nah, 7 kali. Wa taharah, dan adapun bersuci mustahabbatun lis-sa'i, sunnah. Enggak wajib. Taharah itu sunnah, tidak wajib. Artinya orang haid boleh ya kan? Nah, gitu. Walaysat biwajibah, tak wajib. Bi khilafit tawaf, berbeda dengan tawaf. Tawaf wajib bersuci, adapun sa'i tak wajib bersuci. Al-jumlatu sadisah fil wuqufi wa ma qablahu. Jumlah yang keenam pada masalah wukuf dan apa yang qablahu, sebelum wukuf, perkara yang dilakukan sebelum wukuf. Al-hajju idza intaha yauma Arafah, orang yang berhaji apabila dia telah sampai yauma Arafah, pada hari Arafah, ila Arafatin, pada padang-padang Arafah, fala yatafarragu litawafin liqudum, maka tidaklah ia menyiapkan diri untuk tawaf karena kedatangan. Jadi kalau misalnya orang haji telah sampai pada hari Arafah, ya kan, sampai ke Arafah, maka ia tidak
segera menyiapkan dirinya untuk tawaf qudum, tawaf kedatangan dia, atau wadukhuli Makkah, untuk masuk ke Mekah, qabla al-wuquf, sebelum dia wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dulu. Wa idza wasala qabla dzalik bi ayyamin, kalau dia orang haji tadi sampai sebelum hari Arafah. Ini ceritanya lain lagi yang kedua nih. Kalau dia sampai sebelum itu, maksud itu yaum Arafah bi ayyamin, beberapa hari. Ini apa yang dilakukannya? Fatafa tawafal qudum, maka dia bertawaf dengan tawaf qudum. Kalau yang pertama tadi beda kasusnya. Fayamkuthu muhriman, kemudian dia pun menetap dalam keadaan berihram. Ya, makanya muhrim dengan mahram itu beda ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram orang yang wanita yang tak boleh dinikahi kan itu. Orang yang tidak boleh dinikahi. Berarti kalau bukan muhrim salah ya? Sebenarnya salah. Bukan mahram. Nah, kenapa muhrim itu orang yang ihram, orang yang sedang ihram. Nah, itu makanya harus agak sedikit jeli kita menggunakan bahasa kan itu kan. Nah, itu dia. Dia diam dalam keadaan ihram ilal yaumis sabi', sampai hari yang ketujuh min Dzulhijjah, dari Dzulhijjah tadi, dalam keadaan ihram sampai hari yang ketujuh. Fayakhutubul imamu bi Makkah khutbatan ba'da adh-dhuhri 'inda al-Ka'bah, maka imam berkhutbah di Mekah ya, dengan khutbahnya ba'da adh-dhuhri, setelah zuhur, 'inda al-Ka'bah, di Ka'bah. Wa ya'murun nasu bil isti'dad lil khuruji ila Mina. Ini kalau di Indonesia enggak ini kan, dari hotel langsung ke Arafah ya kan. Tapi kalau yang di sini yang afdaliyatnya, si imam tadi menyuruh manusia bersiap-siap keluar ke Mina. Nah, yaumat tarwiyah itu pada hari ke-8 Dzulhijjah. Kalau kita enggak dari Indonesia kan, dari Arafah langsung ke dari hotel langsung ke Arafah. Kenapa? Karena manusia banyak betul kan gitu kan. Nanti gara-gara ke Mina terlambat pula gitu kan. Wal mabit biha, pada hari 8 itu ke Mina dan mabit di situ. Wabil ghuduwi minha, dan berangkat pagi-pagi. Jadi imam tadi menyuruh manusia siap-siap untuk keluar ke Mina, mabit di sana, dan juga memerintahkan untuk berangkat pagi-pagi minha, dari Mina, ila Arafah, ke Arafah. Setelah itu liiqamati fardil wuquf, untuk melaksanakan kefarduan wukuf di Arafah ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Makanya al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Kalau tak ada orang wukuf di Arafah, kalau dia tak wukuf di Arafah, berarti belum terpenuhi hajinya. Kemudian waqtul wuqufi minaz zawal ila tulu'il fajr sadiq min yaumin nahr. Kenapa kok di situ disebutkan Imam Ghazali setelah zawal, tergelincir? Karena waktu wukuf bermula dari tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq pada tanggal 10. Nah, itu dia. Kan panjang tuh. Fayambaghi, maka seyogyanya apa? Ay yakhruja ila minan ya, mulabbiyan, dia keluar ke Mina dalam keadaan bertalbiyah dia keluar ke Mina itu. Wa yamkuthu hadhihi lailata bi Mina, dan dia berdiam pada malam tersebut di Mina.
Fa idza asbaha, apabila telah menemukan waktu pagi siapa orang yang haji, yauma Arafah, pada hari Arafah, shalat subha, maka dia pun salat subuh. Fa idza tala'ati syamsu, apabila telah terbit syamsu, matahari ya kan, ala Thubairin, Thubairin itu ay jabalin, maksudnya bukit. Thubair itu bukit, di atas bukit, Bukit Thubair. Sara ila Arafat, kemudian dia pun berangkat pergi ke Arafah. Ini ceritanya kalau yang dia mabit di Mina dulu sebelum ke Arafah ya. Wal yaghtasil lil wuquf, kemudian hendaklah ia mandi untuk wukuf. Wa yajma' baina adh-dhuhri wal 'asr, lalu dia menjamak di antara zuhur dengan asar. Bi adzanin wa iqamatain, dengan satu adzan dan dua qomat. Jadi artinya orang jamak itu adzannya sekali, qomatnya dua. Itu dia. Wa qasris salati, dan mengqasar salat. Sudah dijamak dia qasar pula lagi. Wal yukthir min anwa'it tahmidi wat tasbih wat tahlil, dan hendaklah ia memperbanyak bermacam-macam tahmid, tasbih, tahlil, watsana'i 'ala Allah, dan pujian kepada Allah, wad du'ai wat taubah, doa dan taubat. Wala yasumu, dan dia tidak berpuasa fi hadzal yaum, pada hari ini. Jadi tidak berpuasa pada hari Arafah ya. Beda orang yang di Indonesia, sunnah berpuasa pada hari Arafah. Itu dia. Liyaqwa 'alal muwadhabati 'ala du'a, supaya ia kuat atas terus-menerusnya ia dalam doa. Wala yaqta'u al-talbiyata yaum Arafah, dan dia tidak memotong, berhenti dari bertalbiyah pada hari Arafah, diulang terus. Bal ahabbu, bahkan yang paling disukai apa? Ayyulabbiya taratan, ia bertalbiyah satu kali, wa yakubba 'ala du'a, dan dia bertekun diri berdoa ukhra, pada kali yang lain. Wal yad'u bima badalahu, dan dia berdoa dengan apa yang nampak baginya, yang jelas, yang nampak dia tuh mau doa apa, gitu. Itu didoakannya. Wal yastaghfir lahu wa liwalidayhi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat, dia meminta ampun untuk dirinya, kedua orang tuanya, kaum mukminin dan mukminat. Wal yulahi fid du'a, dan bersungguh-sungguh dalam doa. Jangan main-main pula kan itu kan. Wal yu'azzim al mas'alata, hendaklah ia membesarkan permohonannya kepada Allah. Fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un, karena Allah itu tidak ada ya sesuatu yang bertambah keagungan dari Allah. Jadi enggak ada sesuatu yang dapat menyusahkan Allah. Kalau kita minta kepada Allah dengan berbagai macam permintaan, enggak ada yang bisa menyusahkan Allah dengan permintaan tersebut. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya kita lanjutkan tadi ya, Sunan Abi Daud. Kayaknya betul kopinya enggak? Itu. Hadis nomor 23 ya. Bab 12. Betul tidak? Betul ya? Enggak apa-apa semuanya kan? Bagian apa? Hah? Udah? Ustaz Alihot? Udah. Ini mengenai kencing berdiri. Nah, itu dia. Apa hukum kencing berdiri kan itu kan? Karena ada orang mengatakan kalau kencing berdiri itu tak baik katanya kan, makruh, tak layak jadi ustadz kalau kencing berdiri kan itu kan. Dan sebagainya kan itu.
Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kencing berdiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bauli qa'iman. Ini adalah bab dari kencing dalam keadaan berdiri. Ai ma hukmuhu, yaitu apa hukumnya? Apa hukum kencing berdiri? Boleh apa tidak? Gitu kan? Nah, ini ada hadis ya. Qala al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala haddatsana Hafs bin Umar. Ya. Hafs Ibnu Umar ini kunyahnya Abu Umar, ya. Abu Umar wafat tahun 225 Hijriah. Ada tabaqah ke-10. Dia thiqah, kemudian thabat. Nah, thiqah, thabat. Namun ketika dia berada di akhir-akhir umur, ketika dia Hafiz ini, ada ulama yang mencelanya. Kenapa? Dia mengambil bayaran ketika menyampaikan hadis. Nah, itu dia. Tapi tetap thiqah dan thabat ya. Wa Muslim ibnu Ibrahim, dan kata Imam Abu Daud telah meriwayatkan kepada kami siapa? Muslim ibn Ibrahim. Ini siapa? Muslim bin Ibrahim nih. Kunyahnya biasa dipanggil dengan Abu Amr. Bapaknya si Amr meninggal tahun 221 atau 222 Hijriah. Tabaqah ke-9. Kalau yang hafaz tadi tabaqah ke-10, ini tabaqah ke-9. Artinya dari sisi tabaqah dia lebih tua, itu umurnya lebih tua. Dia ini thiqah, ma'mun mutqin. Nah, itu lagi. Umya bi akhirih, buta dia, dibutakan pada akhir umurnya. Thiqah, ma'mun mutqin, kuat. Hafalan itu memang betul-betul terjaga betul. Qala, keduanya berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn Hajjaj, tabaqah ke-7, Amirul Mukminin fil hadis. Wah, ini termasuk tokoh penting dalam dunia periwayatan hadis ya. Ha itu namanya pemalingan sanad. Jadi Imam Abu Daud ingin menunjukkan bahwasanya di samping dia mengambil riwayat hadis ini dari Hafiz dan Muslim melalui jalur Syu'bah, dia juga mengatakan wa haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami siapa? Musaddad ibnu Musarhad ya. Tabaqah ke-10, orangnya thiqatun hafizun. Qala haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Siapa Abu Awanah ini? Abu Awanah adalah Al-Waddah ibnu Abdillah, tabaqah ke-7, thiqah thabat. Syu'bah tadi dengan Abu Awanah ini itu mengambil riwayat dari Sulaiman. Siapa Sulaiman tuh? Sulaiman bin Mihran yang terkenal dengan sebutan Al-A'mash. Nah, kenapa dia dikenal dengan panggilan dengan gelar Al-A'mash? Karena matanya satu berair. Nah, itu dia. Jadi populer dia dengan itu. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash ini tabaqah ke-5. Ini termasuk madarul isnad ya, pusat sanad ini. Thiqatun thabatun hafizun an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il. Siapa Abi Wa'il itu? Syaqiq bin Salamah, tabaqah ke-2, orangnya thiqah. Ini kalau kita lihat sanad ini sahih ini semuanya ya.
maka dihukumi oleh ulama hadis ini, sanad hadis ini sahih, ya. An Hudzaifah, dari sahabat Nabi Hudzaifah. Nah, berarti kalau sudah sahih dari sisi sanad dia sudah bisa diterima dari kesahihan sanadnya. Tinggal matannya lagi dilihat, ya. Matannya perlu dipertimbangkan untuk diterima atau tidak, ya, dari sisi matannya. Qala, beliau Hudzaifah berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang, mendatangi apa? Subatat, mendatangi akan apa? Akan subatat qaumin, satu subatah, tempat pembuangan sampah dari satu kaum. Fabala qa'iman, kemudian Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Nah, jelas kan? Thumma da'a bima'in, kemudian Nabi memanggil sahabatnya, menyuruh sahabat untuk membawakan air. Famasaha ala khuffaihi, kemudian Nabi menyapu di atas khufnya. Nah, ini teks, ya kan, yang menyatakan seperti itu. Namun ada tambahan dari perawi, tambahan dari riwayat jalur Musaddad. Qala Musaddad berkata, qala, kemudian Abu Hudzaifah berkata, fadhahabtu ataba'adu fada'ani hatta kuntu 'inda aqibihi. Lalu saya pun pergi menjauh dari Rasul. Maka Rasul itu memanggil saya sampai aku di sisi tumitnya. Jadi kalau orang buang air itu, yang wajib ditutupi adalah tempat dia buang air. Nah, kalau jongkok yang wajib ditutupi apa? Pinggang ke bawah. Jadi boleh orang tuh di WC itu nampak badannya ke atas boleh, asal pinggang ke bawah tertutup. Kalau dia kencing berdiri, ya bagian kencing tuh tak boleh nampak. Nah gitu. Kalau belakang boleh, nah, gitu. Asalkan jangan dibuka juga, gitu kan. Makanya kan di sebagian wilayah, misalnya di India kan, itu kan WC tuh, WC tempat buang air kecil, yang tertutup depannya, belakangnya enggak ada pintunya. Jadi kalau kita tidak mengakali, nampak belakang tuh kalau kencing duduk. Nah itu. Jadi belakang ditutup, depan nampak, tak masalah gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Di baris nomor berapa tuh ya? Fabala. Ada kata fabala kan? Yang baru ada fotokopi baru. Maka Nabi kencing. Fabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kunasah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing di tempat sampah. Nah, sekarang hikmahnya, kenapa di situ Nabi memilih kencingnya di tempat sampah? Wa takunu fil ghalibi sahlatan la yartaddu fiha al-baulu 'ala al-ba'il. Atasnya itu sedikit. Karena tempat sampah itu ya, pada umumnya dia tuh sahlah lunak. Nah, ya. Sehingga la yartaddu fihal baul, kencing itu tak akan kembali kalau kita memencerotkan ke tempat itu tadi. Kembali kepada orang yang kencing. Kenapa? Rongga-rongganya banyak. Nah, itu maksudnya ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kencing qaiman, dalam keadaan berdiri. Lil jawazi, pertama kemungkinannya untuk menunjukkan bolehnya kencing berdiri. Nah, itu dia, itu yang pertama. Yang kedua, auli annahu lam yajid lil qu'udi makanan, atau kemungkinan yang kedua, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan tempat untuk duduk, ya kan? Fattara lil qiyam, lalu Rasul terpaksa berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, qala al-hafidh, berkata
Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, qila, dikatakan, as-sababu fi dzalik, sebab kenapa pada masalah Nabi itu kencing berdiri, ya kan? Apa tak? Apa tuh? Oh, mercon. Otan baru nih ya? Maru ya'ni Syafi'i wa Ahmad, apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan Ahmad, anil Arab, orang Arab tuh, kata beliau, kanat tastashfi, orang Arab tuh dia tuh, ini kan ada kata kanat, ya kan? Kanat kemudian muncul fi'il mudhari tastashfi, itu menunjukkan kebiasaan. Orang Arab itu biasanya, ya, tastashfi, mencari penyembuhan, menjadikan sarana penyembuhan liwaja'is sulbi, sakit tulang belakang nih, bidzalik, dengan kencing berdiri. Nah, itu dia. Jadi kebiasaan orang Arab, kata Al-Hafidh, berdasarkan riwayat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, itu cara penyembuhannya dengan kencing berdiri. Nah, itu dia. Fala'allahu kana bihi, maka boleh jadi, ya, boleh jadi apa? Boleh jadi iya, di situ sakitnya tulang belakang itu, kana bihi, ada iya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Warawal Hakim, dan telah meriwayatkan siapa? Al-Imam Hakim, wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, qal, dia berkata, innama, hanya saja, bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, Nabi itu pernah kencing berdiri, li jurhin kana fi ma'bidhihi, karena luka yang ada di belakang lututnya. Akhirnya Rasul tuh kencingnya berdiri. Nah, berarti ada berapa kemungkinan kira-kira di situ Nabi kencing berdiri tadi? Ada 4 kemungkinan Rasul kencing berdiri. Karena bolehnya, karena tak ada tempat yang layak untuk kencing duduk, karena sakit tulang belakang, karena sakit terluka bagian belakang lutut. Ada 4 kemungkinan. Nah, sekarang kira-kira, ya, mana itu yang paling layak dari 4 kemungkinan tadi? Nah, itu dia. Falau sahha hadzal hadits, kalaulah sah. Ada lagi? Ada kan? Habis. Enggak di copy kan? Ini. Beda ya? Mana? Oh ini, iya. Enggak. Yang baru. Enggak. Oh, enggak. Mana tadi? Yang barunya dekat. Ini. Iya, beda saat ini. Salah. Hah? Udah habis ya? Udah. 31 kan? 625. Udah habis lah. Kita cukup aja dulu. Nanti lagi. Sambung nanti. Jadi enggak dengar aja. Hah? Kurang mantap dia. Dengar aja kan kurang mantap. Dengar aja kan? Kurang mantap ya. Baik. Kita lanjutkan kitab Ayyuhal Walad, ya. Ayyuhal Walad kemarin mengenai kapan orang itu boleh berdebat. Kapan orang itu boleh berdebat sehingga bisa terjadi perdebatan. Nah, itu dia. Karena sekarang ini kan orang sedang demam debat, ya kan? Sikit-sikit debat kan itu kan. Kalau nggak debat nggak keren kan itu kan. Di Facebook mencari kawan debat aja kan itu kan. Bukan kawan
muzakarah, kawan debat. Nah, kata Imam Al-Ghazali ya, na'am, kalau nggak salah itu ya, tentu la waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin wahid, kalau terjadi muncul satu masalah di antaramu dan orang lain, wa qaumin katsir, dan orang banyak, wa kana iradatuka fiha, dan keinginanmu pada masalah yang muncul itu, apa keinginan kita? Akan antudhiral haqqa, menampakkan kebenaran. Ulang sekitar. Jadi ada orang berdebat, memang dia tuh ingin menampakkan kebenaran. Nah, itu kan. Memang mau kebenaran supaya nampak gitu, supaya diketahui orang. Nah, itu kan. 17. Wala tadhi'al haqqa, dan tidak kamu tidak menyia-nyiakan kebenaran dengan debat tadi. Jaza hina idzin al-bahthu, maka boleh mengadakan pembahasan ketika itu debat. Tapi dua tadi syaratnya, menampakkan kebenaran dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Lakin, nah ini tetapi litilkal iradati alamatan, terhadap keinginan itu ada dua tanda yang harus kita perhatikan. Nah, kalau dua tanda ini ada, silakan. Kalau tak ada, jangan, ya kan? Tak usah lah gitu. Ihdahuma, yang pertama dari keduanya itu, alla tufarriqa baina ayyan kashifal haqqu ala lisanik aw ala lisani ghairi. Orang berdebat tuh, kata Imam Ghazali, kamu tuh jangan membedakan di antara terungkapnya kebenaran melalui lisanmu atau lisan orang lain. Jadi artinya komitmen kita ketika ada debat, yang penting tuh kebenarannya. Mau dari dia kebenaran itu kita terima gitu, kalau itu benar. Kalau dari kita, dia juga harus menerima gitu. Kalau debat Facebook, tak ada yang mau mengalahkan itu kan, semuanya mau benar gitu. Debat kusir ya kan, debat tak ada faedah gitu. Wa tsaniyah, yang kedua, ayakunal bahthu fil khala', pembahasan itu dilakukan dalam keadaan tersembunyi, tidak digembar-gemborkan di media. Ayakunal bahthu fil khala' ahabba ilaika, lebih kamu senangi, min ayakuna fil mala', daripada perbahasan debat tadi dilakukan di kumpulan orang-orang. Wasma' inni adhkuru laka huna faidan, dengarkanlah, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya saya akan menyebutkan kepadamu di sini faidatan, satu faidah. Apa dia? I'lam, ketahuilah olehmu, annas su'ala minal mushkilat, bahwasanya pertanyaan dari permasalahan yang sulit. Pertanyaan dari permasalahan yang sulit. Ardu maradil qalbi, itu merupakan pemaparan penyakit hati. Ila tabib, kepada dokter. Jadi kalau kita itu mempertanyakan sesuatu yang muskil, yang sulit dijawab, itu seolah-olah kita itu menjelaskan penyakit hati itu kepada tabib. Apa maksudnya itu? Menjelaskan penyakit hati kepada tabib. Nah, kira-kira nyambung nggak tuh? Menjelaskan penyakit hati kepada tabib. Dokter itu kan penyakit lahir kan, bukan penyakit dalam. Nah, itu dia. Ini dia. Wal jawab, dan jawabannya, lahu sa'yun li islahi maradihi, maka baginya yang bertanya tadi itu berusaha untuk mengobati penyakitnya. Ya. Artinya kita itu dalam hidup ini harus
bisa memperhatikan kondisi hati kita gitu. Jangan sibuk dengan hal-hal yang sulit tadi gitu. Hal-hal yang kadang-kadang kalau dibahas semakin pening kepala gitu ya. Wa'lam anal jahilin al-marda qulubuhum. Nah, ini gambarannya. Ketahuilah olehmu bahwasanya orang-orang jahil itu, orang-orang bodoh itu, al-marda qulubuhum adalah orang yang sakit hati-hati mereka. Wal ulama'u al-atibba'u, sedang para ulama itu adalah dokter-dokter. Ya kan? Al-ulama'u atibba'u adalah para dokter-dokter. Wal alim an-naqis, dan seorang alim yang kurang ilmunya, la yuhsinul mu'alajata, tidak layak akan perobat, yang tidak layak akan perobatan atau mengobati. Wal alimal kamil, orang alim yang sempurna ilmunya, la yu'aliju kulla maridin, dia juga tak layak mengobati semua penyakit. Bal yu'aliju man yarju fihi qubulal mu'alajah, bahkan si alim yang sempurna kealimannya itu mengobati orang yang yarju, yang si alim tadi mengharapkan, fihi pada orang tersebut apa? Qubulal mu'alajah, menerima perobatannya, wassalah, dan menerima kebaikan. Jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya. Tadi dikatakan Imam Ghazali, pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya, itu adalah pemaparan penyakit hati kepada dokter-dokter. Jadi ada kalanya dokter itu kan ketika ada orang sakit, dia bisa menjelaskan semua penyakit itu kepada pasien, bisa tidak, kan itu kan. Yang penting tujuannya menyembuhkan. Kemudian dokter itu juga melihat kira-kira ini pasien mau nggak disembuhkan. Nah gitu kan. Ada pasien yang tak percaya sama dokter ketika disarankan. Nah begitu juga kata Imam Ghazali, orang alim, orang yang alimnya tak sempurna tidak layak menjadi dokter, tidak layak mengobati orang lain, tidak layak memberikan nasihat batin kepada orang lain. Orang yang sempurna ilmunya, dia berhak mengobati orang lain, tapi tak semua penyakit mesti diobati. Nah, kepada siapa dia boleh mengobati? Kepada orang yang mau menerima pengobatan. Nah, itu dia. Kepada yang tidak, dia tak perlu. Nah, gitu. Wa idza kanatil illatu muzminah au aqiman la yaqbalul ilaj, apabila penyakit itu muzminatan, berlarut-larut, au aqiman, atau sia-sia, buntu dia, mandul penyakitnya, atau aqiman, penyakit itu adalah mandul ya, la yaqbalul ijad, yang tidak menerima pengobatan, fahadzaqahu fahadzaqatu tabib ayyaqul, maka kecerdasan seorang dokter adalah ia berkata, hadza la yaqbalul ilaj fala yashtaghil bimudawatihi, ini jenis ini nih tak menerima pengobatan, maka jangan ia sibuk dengan mengobatinya, li'anna fihi tadyi'al umr, karena itu menyia-nyiakan umur saja. Nah, jadi kalau ada orang sudah dari awal dia tak mau menerima pengobatan hati, ya buang-buang waktu saja kita mengobatinya. Nah, itu maksudnya gitu. Artinya bukan di sini kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak, ya. Tapi kita tidak hanya terfokus kepada dia saja. Untuk masalah amar ma'ruf nahi munkar, masih banyak lagi orang lain yang mau menerima hidayah dan perobatan dari seorang yang alim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, seperti itu.
Jadi ini gambaran dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan ya. Kalau di sini sekitar berapa lembar lagi tamat itu? Banyak lagi tak? Agak tiga setengah lagi. 3,5 bagi 2 tak? 7 ya? Setahun lagi lah. Setahun potong Ramadan kan. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rencana tamat ini nanti ya ulumuddin langsung kan. Ini ya berapa tahun ini tamat kan? Lah. Aman.